Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa mempresentasikan materi mengenai bubble short. Serta yang kami hormati Bapak Henry Julian Permana Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Penta selaku moderator kelompok 7 yang beranggotakan Rizky Raihan, Gilang Septiadi, Arya Nur Aditya Putra, Anissa Penta, dan Herina Nur Apipa. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian bubble short, algoritma bubble short, implementasi program, dan listing program. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Arya Nur Aditya Putra. Kepada Arya, dipersilakan. Pengertian bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat, karena itulah dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, ascending atau sebaliknya yang dinamakan descending. Secara sederhana, bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Raihan. Kepada Rizky, dipersilakan. Implementasi program. Kita mengambil contoh bubble sort secara ascending. Dan kita mempunyai data yaitu 3, 4, 1, 8, 2. Langsung ke siklus pertama. 3, 4, 1, 8, 2. Selanjutnya langsung ke step pertama. Kita bandingkan data ke 1 dan data kedua atau indeks 0 dan indeks ke 1. Apakah 3 lebih besar daripada 4? Tidak, no swap atau tidak ditukar. Hasil dari step pertama 3, 4, 1, 8, 2. Lanjut ke step kedua, kita bandingkan indeks ke 1 dan indeks kedua. Apakah 4 lebih besar daripada 1? Ya, swap atau ditukar. Hasil dari step kedua yaitu 3, 1, 4, 8, 2. Lanjut ke step ketiga. Kita bandingkan indeks kedua dan indeks ketiga. Apakah 4 lebih besar dari 8? Tidak, no swap atau tidak ditukar. Hasil step ketiga yaitu 3, 1, 4, 8, 2. Lanjut ke step keempat. Kita bandingkan indeks ketiga dan indeks keempat. Apakah 8 lebih besar daripada 2? Ya, swap atau tukar. Dan hasil dari step keempat yaitu 3, 1, 4, 2, 8. Hasil siklus pertama yaitu 3, 1, 4, 2, 8. Kita lanjutkan ke siklus kedua. 3, 1, 4, 2, 8. Langsung ke step pertama, kita bandingkan indeks ke 0 dan indeks ke 1. Apakah 3 lebih besar daripada 1? Ya, swap atau tukar. Hasil dari step ke 1, 3, 1, 3, 4, 2, 8. Lanjut ke step kedua, kita bandingkan indeks ke 1 dan indeks kedua. Apakah 3 lebih besar daripada 4? Tidak, no swap atau tidak ditukar. Hasil dari step kedua yaitu 1, 3, 4, 2, 8. Lanjut ke step ketiga, kita bandingkan indeks kedua dan indeks ketiga. Apakah 4 lebih besar daripada 2? Ya, swap atau tukar. Hasil dari step ketiga yaitu 1, 3, 2, 4, 8. Hasil siklus kedua yaitu 1, 3, 2, 4, 8. Kita lanjut ke siklus ketiga. 1, 3, 4, 2,
1, 3, 2, 4, 8. Lanjut ke step ke-1, kita bandingkan indeks ke-0 dan indeks ke-1, apakah 1 lebih besar daripada 3? Tidak, no swap atau tidak ditukar. Hasil step ke-1 yaitu 1, 3, 2, 4, 8. Lanjut ke step kedua, kita bandingkan indeks ke-1 dan indeks ke-2. Apakah 3 lebih besar dari 2? Ya, swap atau tukar. Hasil dari step kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 8. Hasil siklus ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 8. Kita lanjut ke siklus keempat. 1, 2, 3, 4, 8. Kita bandingkan, kita langsung ke step pertama. Kita bandingkan indeks ke-0 dan indeks ke-1. Apakah 1 lebih besar daripada 2? Tidak, no swap. Dan hasil dari step pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 8. Dan hasil siklus keempat 1, 2, 3, 4, 8. Hasil akhirnya yaitu 1, 2, 3, 4, 8. Jika kita perhatikan proses di atas, pada proses ketiga data sudah terurut dengan benar. Tetapi algoritma bubble sort tetap berjalan hingga proses n-1 atau data awal min-1. Proses keempat masih terus berjalan karena pada algoritma bubble sort, maksud terurut itu adalah tidak ada satupun penukaran pada suatu proses. Proses keempat ini dilakukan untuk verifikasi data. Algoritma bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya metode ini merupakan metode paling sederhana untuk mengurutkan data. Selain sederhana, algoritma bubble sort mudah dipahami. Sementara itu, kekurangannya terletak pada efisiensi. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya meskipun data sudah cukup terurut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gilang Septiadi. Kepada Gilang dipersilakan. Nah, baik. Gambar dari program penerapan bubble sort. Kita bisa lihat di sini yaitu ada 5 data yang terurut secara ascending, yaitu data yang terurut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk kesimpulannya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan algoritma bubble sort adalah algoritma dengan metode paling sederhana untuk mengurutkan data dan merupakan algoritma yang mudah dipahami. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien, khususnya mengenai data yang jumlahnya besar. Hal ini karena ketika pengurutan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Pada sorting data, secara ascending maupun descending, perbedaannya hanya terletak pada ukuran data yang diurutkan, apakah itu lebih besar atau lebih kecil dengan sintak programnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi telah selesai. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.